Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya mau menyampaikan firman Tuhan 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah bunyinya. Berikutnya tentang perkawinan. Ayat 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Ayat 6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin bukan aku tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak boleh menceraikan istrinya, tidak boleh menceraikan suaminya. Di ayat atas ya, di ayat 1 ya. Saya ulangi baca ya. Dan sekarang tentang, Rasul Paulus bilang ya, sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan, Rasul Paulus yang tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Baik laki-laki ia tidak kawin. Tetapi, ada tetapi ya, tetapi mengingat bahaya ya.
tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Kalau suaminya ajak istrinya bersatu tubuh, atau istrinya ajak suaminya satu tubuh, tidak boleh tolak. Tahu kan satu tubuh kan? Tidak boleh menolak. Harus jalankan kewajiban istri dan suami. Kecuali sakit, boleh tunda. Sabar, suami dan istri harus sabar. Tunggu istri sehat atau suaminya sehat, baru boleh hubungan bersatu tubuh mereka ya. Kewajiban istri dan suami harus dijalankan. Tidak boleh tolak kalau sehat. Kecuali tidak sehat ya. Kalau tidak sehat harap maklum ya. Jangan cari di luar. Kalau cari di luar berarti tidak punya iman. Tidak boleh, harus beriman. Harus kewajiban. Jalan kewajiban istri dan suami. Ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya demikian pula. Suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Tidak tahan bertarak. Tidak boleh bertarak lama-lama. Ada orang kan suaminya pergi jauh-jauh kerja, atau istrinya pergi jauh-jauh kerja, pergi ke luar negeri kerja. Lalu mereka kan bertarak. Kalau mereka tidak saling berpersetujuan, tidak boleh. Tidak boleh bertarak, tidak boleh saling menjauhkan, supaya iblis tidak masuk. Kalau iblis masuk kan terjadi perselingkuhan, perzinahan, hubungan seks di luar, cari perempuan lain, cari laki-laki lain, kan begitu. Itu kan tidak punya iman. Orang manusia kan harus hidup punya iman. Kalau pergi jauh-jauh bekerja boleh, semuanya ikut. Istrinya ikut, anaknya ikut. Kalau suaminya kerja jauh. Kalau istrinya kerja jauh, suaminya ikut. Kalau istrinya kerja jauh, suaminya ikut, anaknya ikut. Semuanya dibawa. Tidak boleh bertarak. Supaya iblis tidak masuk, supaya bisa berdoa. Ayat 6 berkata, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Ayat 7.
Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, seperti Rasul Paulus. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, seperti Rasul Paulus bisa menguasai diri ya, seperti Rasul Paulus bisa menguasai diri. Kalau janda, kalau tidak mau kawin seperti Rasul Paulus itu lebih baik, bisa menguasai diri. Ayat di bawah lagi ya, saya baca lagi ya. Ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Lebih baik kawin daripada hangus dibawa oleh hawa nafsu. Hangus itu apa hangus? Hangus itu artinya ya mereka hubungan di luar kan. Mereka tidak kawin kan, sering beli-beli, ada uang kalau laki-laki beli perempuan banyak di luar katanya. Tidak perlu kawin, tidak perlu nikah. Banyak perempuan di luar, beli. Kena penyakit HIV lalu meninggal. Iblis masuk itu, ditolan iblis. Supaya iblis tidak masuk katanya. Kawinlah satu istri, satu suami. Kawin satu orang. Ambil satu orang menjadi istri, ambil satu orang menjadi suami. Supaya iblis tidak masuk, supaya bisa berdoa. Di ayat yang di atasnya. Kalau tidak tahan, harus nikah. Daripada hangus hawa nafsunya, harus menikah. Ya, ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Suami tidak boleh menceraikan istrinya, istrinya tidak boleh menceraikan suaminya. Tuhan itu tidak suka orang bercerai. Tapi kalau sudah bercerai bagaimana? Kalau sudah bercerai nikah satu sama satu. Jalan dengan baik, dengan iman. Kalau udah bercerai kan, menikah lagi kan belum punya iman. Manusia kan harus punya iman. Berusaha mendapat iman itu. Bertobat. Tidak nikah lagi, nikah kedua harus bertobat. Tidak boleh ingin nikah 3. Kalau sudah 3, tidak ingin nikah 4. Sudah 4, tidak ingin nikah ke-5. Jalan dengan baik, dengan bersyukur, dengan pasangan yang paling terakhir. Contohnya sudah kedua kan, jalan dengan baik seumur hidup dengan pasangan kalian. Yang kedua, kalau yang ketiga harus ambil salah satu, tidak boleh semua diambil. Harus satu lawan satu. Tidak bisa 1 lawan 2, tidak bisa. Harus 1 lawan 1. Baru bisa. Ambil satu. Bertobat. Hidup beriman. Semua masalah itu hanya sementara. Hidup bersyukur. Bersama pasangan kalian. Hidup
Berserah pada Tuhan, hidup cari kehendak Tuhan, terima pasangan kalian apa adanya. Dengan bersyukur, sayang sama istri, sayang sama suami, sayang sama anak. Kalau udah bercerai, kalau belum punya anak, boleh kembali mantan. Kalau sudah punya anak, tidak boleh lagi. Tidak boleh kembali lagi. Harus anak yang kedua istri kan masih kecil-kecil. Anaknya kan butuh bapaknya, butuh kasih sayang sama bapaknya dan mamanya. Kan butuh biaya hidup. Kalau cerai kan bagaimana? Ambil pasangan yang mantan, yang kedua itu diceraikan, anaknya kecil-kecil, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa cari uang, mau makan apa mereka? Kasihan kan, menderita kan mereka kan, hidup dalam kekurangan. Tidak boleh bercerai lagi, harus tobat. Udah kedua jalan dengan baik. Kalau yang satu belum nikah dua, jangan usahakan mau nikah dua. Kalau udah dua, ada terlanjur, jalankan dengan baik. Dengan belajar, dengan beriman, bertobat. Kalau udah tiga, jalan dengan baik dengan yang ketiga. Jangan usahakan mau keempat. Kalau udah keempat, jalan dengan baik yang keempat. Jangan berusaha yang mau kelima. Bertobat. Supaya kalian selamat masuk surga, hidup beriman. Ya. Saya ada mimpi ya. Tapi kalau saya bicara mimpi, takut orang tak percaya kan, tak mimpi ya. Percaya tak percaya, yang penting saya saksikan ya. Kan ada orang satu ibu kan, dia kan cerai sama suaminya. Saya juga tidak suka laki-laki itu. Dia juga terlanjur udah menikah. Lalu saya usahakan mau membuat mereka bercerai. Membuat mereka berpisah karena mereka menikah kedua. Maksud saya mau suruh kembali ke pasangan yang pertama, mantannya. Lalu saya mimpi, saya tidak bisa melihat. Lalu orang itu yang menikah kedua itu iring saya pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah dia iring saya. Dia tidak buta, dia melihat, saya tidak melihat, saya mimpi ya. Lalu saya bangun, kok saya mimpi seperti itu? Mungkin jangan membuat mereka cerai ya. Udah terlanjur, udah nikah, biarkan mereka jalan dengan baik ya. Itu artinya mimpi saya itu, biarkan mereka jalan dengan baik dengan yang kedua. Buta rohani. Kalau usahakan membuat mereka cerai. Suruh mereka hidup sendiri-sendiri. Tidak boleh menikah lagi atau kembali ke pasangan yang mantan tuh. Tidak boleh seperti itu. Udah menikah, terlanjur udah menikah. Menikahlah. Udah jalan dengan baik, yang penting tidak yang ketiga ya. Udah kedua, biarkan. Jangan usahakan membuat mereka cerai. Suruh menikah, suruh dia tidak punya pasangan. Daripada hangus, kata firman Tuhan. Berkata yang tadi itu. Daripada dia hubungan di luar, hangus, hawa nafsu. Maninya hangus. Tidak boleh sesat. Kalau udah menikah, biar dia jalan dengan baik. Yang penting usahakan jangan menikah lagi. Bertobat, hidup beriman, bersyukur. Firman Tuhan ini panjang ya. Karena bacanya juga panjang, ceritanya juga panjang. Jalanlah dengan pasangan kalian dengan baik ya.
yang ada sekarang ya. Jangan usahakan berubah. Jangan usahakan mau tambah. Jalan dengan baik yang ada sekarang ya. Seumur hidup di dunia ini hanya sementara. Susah sementara. Enak sementara. Nyaman sementara. Sakit sementara, sehat sementara. Kita harus sadar di situ. Kita harus hidup beriman. Hidup berserah pada Tuhan, hidup cari kehendak Tuhan. Begitulah supaya kita selamat. Berbahagialah orang yang hidup cari kehendak Tuhan, kata Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita yang mau mendengar dan yang mau melakukannya. Amin.